Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa jamaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan nikmat yang sangat agung, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat menggunakan nikmat tersebut dalam hal kebaikan, iaitu menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita tercurah limpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya-Allah taala pada hari ini kita akan mendengarkan kuliah khas yang bertajuk Al-Wahnu, suatu penyakit paling berbahaya di akhir zaman, di mana kuliah ini akan disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil Mizan Qudsiyah, di mana beliau ini merupakan penceramah TV Roja sekaligus penceramah Yufid TV, dan insya-Allah taala kita akan mendengarkan ulasan tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit Al-Wahnu ini. Adakah ia sebuah penyakit yang berkaitan dengan penyakit ta'un ataupun berkaitan dengan penyakit dunia? Nah, insya-Allah kita akan mendengarkan langsung daripada beliau, dan ulasan atau penjelasan ini akan diulas oleh beliau selama 1 jam 15 minit. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan sesi soal jawab. Bagi antum yang mempunyai sebarang soalan, silakan langsung ditulis di komen. Nah, insya-Allah kita akan langsung mendengarkan penjelasan tentang Al-Wahnu ini daripada beliau. Nah, tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu, masa untuk bisa duduk di majelis ilmu. Kita mengingat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Satu kaum apabila mereka berkumpul di satu tempat di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka pelajari apa yang terdapat di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Apa yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Dan akan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Kemudian malaikat akan memberikan mereka tempat untuk bernaung. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah. Amat mulia orang-orang mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mempelajari kitab Allah Azza wa Jalla, dan mempelajari
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa kita di kesempatan dan waktu yang mulia ini akan kita kaji dan akan kita pelajari insyaallah taala penyakit yang paling berbahaya di akhir zaman yang akan menimpa ummatul Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang dikatakan di dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu warḍah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Hampir umat-umat luar Islam menggerogoti kalian, menyerbu kalian. Sebagaimana sekelompok orang mendatangi satu nampan makanan. Faqala qailun, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa min qillati nahnu yawma idz ya Rasulullah." Apakah waktu itu, saat itu, karena jumlah kita sangat sedikit? Qala bal antum katsir, yawma idzin katsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Pada masa itu, ya, pada waktu itu, zaman itu, kalian sangat banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tetapi, ya, saat itu jumlah kalian yang begitu banyak tidak ada gunanya. Tak ada guna semuanya. Kalian dengan jumlah yang banyak bagaikan buih banjir. Bagaikan, ya, sampah-sampah banjir. Tidak berguna. Di saat itu, karena jumlah kita yang banyak tetapi tidak ada guna sama sekali, tidak bernilai. وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ. Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari hati-hati musuh-musuh kalian itu wibawa kalian. Kalian tidak punya wibawa lagi. Tidak disegani lagi oleh musuh-musuh kalian, tidak ditakuti lagi oleh musuh-musuh kalian. Itu Allah Azza wa Jalla akan cabut. Wa yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala akan campakkan, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan di hati-hati kalian penyakit wahan. Qala qailun ya Rasulullah wa mal wahn? Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan tersebut adalah cinta dunia dan takut pada kematian. Cinta dunia dan takut terhadap kematian. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hadis ini akan kita pelajari insyaallah taala. Karena ingat, telah disebutkan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli." Tak ada seorang pun nabi sebelumku. "Illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum." Melainkan pasti para nabi itu akan menunjuki kaumnya yang terbaik. Jadi para nabi itu akan memberi petunjuk kepada kaumnya, ini yang terbaik untuk mereka. Wa yunziruhum ma ya'lamuhu syarran lahum. Dan para nabi itu pasti akan memberikan peringatan keburukan-keburukan yang akan menimpa mereka. Itu pasti.
Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Azza wa Jalla katakan tentang beliau, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata Allah mensifatinya? Ruhama'u bainahum. Penyayang di antara mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya pasti dia beritakan kepada kaumnya, ini yang baik untuk mereka, ini yang buruk untuk mereka. Dan diperingatkan. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Dan umat Islam Allah Azza wa Jalla jadikan kesehatannya di awal. Maka di awal-awal semuanya dalam keadaan baik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, meskipun sudah mulai ya, di zaman Abu Bakar ada mulai sedikit orang-orang tak mau bayar zakat. Ya, banyak yang murtad. Di zaman Umar ada lagi sedikit yang bertambah lagi, yaitu Umar radhiyallahu anhu dibunuh. Zaman Utsman lebih besar lagi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun dibunuh. Dan muncul kelompok-kelompok al-Khawarij waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Umat kalian ini Allah Azza wa Jalla jadikan kesehatannya di awalnya saja. Wa inna akhiraha sayusibuhum bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan akhir umat ini akan ditimpa dengan bala, berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Perkara-perkara yang kalian tidak sukai. Wa taji'ul fitan. Dan akan datang ujian-ujian. Yudaqqiqu ba'duha ba'da. Ujian yang belakang lebih besar dari ujian sebelumnya. Sehingga terasa ringan ujian-ujian sebelumnya dibandingkan ujian-ujian yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Nabi alaihi salatu wasallam beritakan bahwasanya akhir umat ini akan diuji, akan ditimpa berbagai macam musibah. Nah, penyakit yang sangat berbahaya ini namanya penyakit al-wahnu, penyakit wahan. Kalau kita tengok secara asal dari kata al-wahan ini, asalnya adalah al-dha'fu fil amal wal amr. Lemah dalam beribadah, lemah dalam berbuat, lemah dalam segala perkara. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mencela yang namanya penyakit al-wahan ini. Di antaranya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 146 menerangkan al-mu'min laisa min sifatihi al-wahan. Orang beriman itu tidak punya sifat yang namanya wahan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fama wahanu lima asabahum. Mereka tidak merasa lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian lemah, jangan pula kalian bersedih. Maka penyakit al-wahan ini tidak saja disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an. Meskipun mungkin secara isyarat, secara asal makna, asal kalimat dari kata al-wahan, yaitu kelemahan. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam mencela yang namanya penyakit al-wahan ini.
Dan apa obat yang harus kita siapkan untuk melawan penyakit ini? Hadis Thauban radhiyallahu anhu ardhah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir umat-umat kafir itu menggerogoti kalian, menyerbu kalian, memangsa kalian. Maka ini adalah bentuk dari al-ikhbar bil mughayyabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan perkara gaib. Perkara-perkara yang belum terjadi, yang belum tiba. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah sebutkan. Yushiku, hampir, an tada'a alaikumul umam. Umat-umat luar Islam, umat-umat kafir menggerogoti kalian, memangsa kalian dari segala arah, dari segala penjuru. Dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan pasti terjadi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi itu wahyu yang datang dari Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Nabi katakan yushiku ayusri'u wa yaqrubu. Hampir. Antada alaikumul umam. Umat itu akan berkongsi, datang, ya, mereka saling panggil. Untuk apa? Untuk memangsa kalian, memakan kalian. Subhanallah. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Di sini isyarat menunjukkan kepada kita bahwasanya umat Islam adalah umat yang sangat mulia. Kenapa bisa demikian? Karena diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti makanan yang lezat, yang sedap, yang siap untuk disantap, dimakan. Maka kalau kita melihat negeri kaum muslimin, negeri yang luar biasa, kaya, tanahnya subur, di dalam perut bumi penuh dengan berbagai macam harta kekayaan. Ada minyak bumi, ada pula gas, ada juga emas, ada uranium, ada tembaga, ada mangan, ada nikel. Itu di mana adanya? Di negeri-negeri kaum muslimin. Dan ini terbukti. Ya, negara-negara Islam bagaimana? Terutama yang Timur Tengah. Dicari minyak mereka. Ya. Mau cari emas mereka. Mau cari berlian mereka. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qailun. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di saat umat itu semua akan menggerogoti kita, memangsa kita, apakah karena jumlah kita yang sedikit sekali? Ya, karena yang namanya jumlah sedikit, ini membuat musuh itu berani. Maka dikatakan oleh ungkapan zaman dahulu, az-zillatu ma'al qillah. Kehinaan itu bersamaan dengan jumlah yang sedikit. Kalau jumlah sedikit, maka ini siap untuk dilawan oleh yang banyak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, bal antum yawma idzin katsir.
Saat itu kalian itu jumlah yang sangat banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tetapi kalian saat itu bagaikan sampah banjir, buih banjir. Datang ya, banjir ya, kita lihat air di depan tuh pasti apa? Ada sampah yang banyak. Ya, ada kayu dan yang lainnya. Seperti itu. Jumlah banyak tetapi tak ada gunanya. Kalau kita berbicara jumlah kaum muslimin saat ini di dunia, tidak perlu kita mempertanyakan jumlahnya. Di Indonesia bagaimana? Di Malaysia bagaimana? Di Brunei bagaimana? Ya, di Arab Saudi, Mesir, Libya, Irak, Kuwait, ya, kemudian Yordania, kemudian Syria, kemudian belum kita ke Al-Afariqah, Afrika, belum kita ke Asia Sughra, Asia kecil, Asia Tengah. Jumlah yang luar biasa. Ya, timur barat. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawali al-ard." Allah Subhanahu wa taala zawa, perkecil sehingga aku bisa melihat bumi ini. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku bisa tengok timur dan baratnya. Wa anna mulki sayablughu ma zuyali, dan kerajaanku itu Islam akan sampai seukuran apa yang telah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gutha ka gutha'is sail. Wa huwa ma yadhharu faqa as-sail mimma yahmiluhu az-zabad min al-awsakh. Itu kotoran-kotoran sampah-sampah yang dibawa oleh banjir tersebut. Itu dikatakan gutha ka gutha'is sail. Jadi jumlah tidak diragukan, sangat banyak. Tetapi yang jadi masalah adalah sifatul muslimin yauma idzin, sifat kita, quality. Quality kita bagaimana? Kualitas kita bagaimana? Kalau jumlah kuantitas, jumlah ya sangat banyak. Kalau mau dikira sangat banyak. Tetapi apa? Quality. Kualitas kaum muslimin bagaimana? Jadi permasalahan bukan pada jumlah saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya adalah kualitas. Akidah sudah banyak menyimpang dari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak sudah jauh dari akhlaknya Al-Qur'an was sunnah. Cara beragama jauh dari cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut, Allah akan angkat wibawa kalian dari hati-hati musuh kalian, sehingga musuh tidak lagi memiliki rasa takut. Kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan beliau, kemuliaan beliau, kekhususan beliau yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau, sebagaimana dalam Sahih Muslim, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Allah Azza wa Jalla berikan aku 5 perkara yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah Subhanahu wa taala berikan aku kemenangan dengan Allah campakkan, dengan Allah berikan rasa takut di hati-hati musuhku dengan perjalanan 1 bulan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berjalan 1 bulan ya, atau perjalanan 1 bulan, musuh sudah takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, takutnya musuh ini adalah modal utama untuk meraih kemenangan. Tapi apa? Di akhir zaman jumlah begitu besar kaum muslimin. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala cabut rasa takut dari musuh-musuh kita. Tidak ada penghormatan bagi kaum muslimin.
wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Dan Allah Azza wa Jalla akan campakkan di hati-hati kalian penyakit wahan. Ini penyakit yang berbahaya. Qala qailun, ada yang pula yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa pula itu penyakit wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan tak benci terhadap kematian, takut mati. Nah, barang siapa yang cinta dunia, takut mati, maka otomatis amalan akhiratnya melemah. Bahkan mungkin hilang. Dia belajar ingin cari dunia. Menuntut ilmu untuk dunia. Cinta karena dunia. Benci karena dunia. Berlomba-lomba urusan dunia. Dapat dunia, senang. Tak dapat dunia, tak senang. Ya. Terhadap agama, kematian, akhirat, lalai. Tidak ada sabarnya. Tidak ada yakinnya. Tidak mau mendalami urusan akhirat. Tidak mau berjuang untuk akhirat. Mereka hilangkan dan sia-siakan urusan dunia dan agama. Akhirnya mereka dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati, ini penyakit wahan. Inilah yang dikatakan wahan. Huma mutalaziman, kata para ulama kita. Antara cinta dunia dengan takut kematian itu mutalaziman. Ini saling keterkaitan. Ini seperti satu perkara. Ya. Yang akan membawa kehinaan kepada agama kita. Dan mendatangkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta dunia dan takut kematian ini di dalam hadis yang lain. Dan di dalam hadis itu pula akan diterangkan apa solusinya. Apa obatnya? Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifaa, 'alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilahu." Setiap kali Allah Azza wa Jalla menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Namun ada yang tahu obatnya, ada pula yang tidak tahu. Maka diterangkan tadi hadis yang kita bawakan, hadis Thauban radhiyallahu anhu, itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, Al-Baghawi dan yang lainnya. Nah, dalam hadis berikut yang menerangkan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut kematian tersebut, dan itu adalah penyakit wahan. Diterangkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian telah melakukan transaksi jual beli 'inah, wa akhadhtum aznab al-baqar, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, wa radaitum biz-zar', senang dengan bercocok tanam, pertanian, ya, kerja di ladang, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhullan
Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kalian kehinaan. La yanzi'uhu. Allah Azza wa Jalla tidak akan cabut kehinaan tersebut. Allah Azza wa Jalla tidak akan angkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian balik ke agama kalian. Kalian kembali ke agama kalian. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat al-hirs 'ala dunya, rakus terhadap dunia. Karena rakus, ya, tidak pernah merasa kenyang terhadap dunia dan tidak pernah penat mencari dunia. Mengumpulkan dunia tanpa peduli halal maupun haram, condong kepada dunia, senang dengan dunia. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu dengan secinta-cintanya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang lain, kalla bal tuhibbunal ajilah. Dalam surat Al-Qiyamah, kalian senang dengan yang ajil, yang segera, dunia ini. Wa tarunal akhirah, dan kalian tinggalkan akhirat tersebut. Nah, dengan sebab ini, tinggalkan jihad jalan Allah Azza wa Jalla. Yurithu dhullan 'alal muslimin. Inilah yang akan mendatangkan kehinaan bagi kaum muslimin. Musuh akan menguasai mereka. Dan kehinaan ini tidak akan pernah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sampai kita kembali kepada agama kita. Ilman wa amalan. Ilmu maupun amal. Maka di dalam hadis ini, bayyana da' wa dawa. Menjelaskan mana penyakit dan mana obatnya. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua penyakit. Ini sebagai permisalan, bukan pembatasan. Pertama dikatakan idza tabayatum bil 'inah. Apabila kalian melakukan transaksi jual beli 'inah. Ini at-tahayul 'ala syara'. Mencari jalan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Namanya jual beli 'inah. Bagaimana jual beli 'inah ini? Seorang membeli satu barang. Misal 1.000 ringgit. Dikasih tempo waktu 2 bulan untuk bayar 1.000 ringgit. Setelah barang diterima, langsung dia balik, Pak, saya jual ini barang 800. Berikan saya duitnya langsung, cash. Jadi penjual, setelah menjadi penjual, dia langsung menjadi pembeli dengan barang yang sama. Dia menjual dengan kredit, ya, kepada pihak kedua balik lagi menjual kepada pihak pertama dengan cash, kontan, tetapi harga dikurangi. Tapi cash. Nah, bayangkan berapa dia punya untung. Dia punya untung tentunya 100 ringgit. Sebab apa? Dia sudah bayar 900. Ya. Atau kita katakan bahwasanya dia bayar belakangan. Ini jam, berapa harganya? 1.000 ringgit. Baik, tapi saya beri tempo, beri waktu 2 bulan. Cicil. Ya. Per bulan sekian ringgit. 1 bulan itu 500. Berarti 2 bulan 1.000. Oke. Deal. Jadi. Setelah barang diambil, saya nak jual balik ini. Jam. Potong harga. Tapi saya mau terima duit cash. Berapa? 800 saja. Dapatlah duit dia ini 800. Nah, ini barang ini yang diinginkan. Bukan menginginkan uang. Tetapi apa? Ini cara untuk mendapatkan duit tambahan. Nah, setelah dia pegang,
800, ya, dia akan angsur 1 bulan 500. 1 bulan 500. Berapa dia dapat untung yang pertama nih, pihak pertama dia dapat untung 200 sebab ya dia hanya bayar tadi 800 saja atau dia bayar 800 saja. Maka di sini dikatakan an yashtiya rajulu minat tajiri bidha'ah bi asyrati alaf nasiyah. Seorang membeli barang dari pengusaha, dari pedagang dengan harga 10.000, tetapi kredit. Ada tempo, ada waktu, tidak cash. Thumma yabi'uha litajir bi 8,000 naqdan. Kemudian dia balik lagi untuk menjual barang tersebut kepada si penjual pertama, kepada si pengusaha, kepada tajir ini, pedagang ini, harga 8.000 saja. Harga 8.000 saja. Nah, dicatat dia punya utang 10.000. Ya. Maka hakikatnya dia telah mengambil 8.000 kontan, seolah-olah pinjam uang 8.000, nanti baliknya 10.000. Maka dia untung 2.000. Subhanallah. Ini tambahan riba. Inilah milal hiyal fi syar'illah azza wa jalla. Membuat cara untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang yang diperjualbelikan bukan itu hakikat yang diinginkan. Tetapi yang diinginkan oleh penjual pertama adalah penambahan uang, tetapi secara halus. Pembeli, ya, dia tidak menginginkan barang, tetapi apa? Bagaimana uang segera cair. Ini yang pertama. Dan ini bagian dari hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-mubalaghah fi talabid dunya, berlebihan mencari dunia. Dengan apa? Raditum biz-zar', senang dengan pertanian, bercocok tanam, berladang. Sehingga apa? Meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi SAW, wa akhadtum adznabal baqar. Kalian pegang ekor-ekor sapi. Wa raditum biz-zar', senang dengan bercocok tanam, pertanian. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hasil dari ketiga hal ini atau dua perkara ini? Jual beli inah. Kemudian peternak. Kemudian pertanian. Sallallahu alaikum dzullan. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan terjadi di banyak negeri kaum muslimin, mereka ditindas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela haknya. Negeri mereka dikuasai. Kekayaan mereka dirampas dan dirampok. Dan kehormatan mereka dihinakan. Muqaddasatuhum, tanah suci mereka atau tempat ibadah suci mereka dirampok dan dirampas. Nah, untuk mengembalikan semuanya itu, Nabi SAW sudah memberikan jalan. Apa kata Nabi SAW? Ya, la yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut. Allah Azza wa Jalla tidak akan angkat. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Ini dia solusi untuk menghilangkan penyakit wahan tersebut. Ar-ruju' ila din, kembali ke Islam. Mempelajari Islam.
dan mengamalkan Islam sebagaimana yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruju' ila din, kitaban wa sunnatan, kembali kepada agama Al-Quran wa sunnah, bifahmi salafina salih, mengikuti pemahaman pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Maka dibawakan di dalam silsilah sahihah, dikatakan dalam tajuk satu hadis, apa diletakkan tajuknya? At-takalub 'ala dunya yurithu dzul. Ya, tenggelam dalam dunia, terbolak-balik dalam urusan dunia, ini akan mendatangkan kehinaan. Subhanallah. Maka disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Abu Umamah melihat di dalam rumah ada alat pembajak sawah. Faqala, lalu Abu Umamah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu hadza baita qaumin illa adkhalahu Allah adz-dzul. Tidaklah masuk ke rumah satu kaum alat ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kehinaan. Subhanallah. Maksud dari kehinaan di sini adalah perkara-perkara yang harus mereka tunaikan ketika memiliki tanah tersebut. Dan tentu maksudnya ini syaghalahul harth, sibuk di ladang, sibuk di sawah, sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian takatsur, memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak jabatan, kedudukan dan yang lainnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, datang ke kuburan mati. Baru di sana sadar, baru di sana ingat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit umat ini dan apa obatnya. Penyakit yang sangat berbahaya di akhir zaman adalah al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Bentuk cinta dunia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan cara diakal-akalin, dengan cara hilah, membuat cara sehingga yang haram menjadi halal. Itu inah. Dengan jalan barang diperjualbelikan. Dengan cara itu dia melakukan riba dalam uang. Seperti pinjam 800 mengembalikan 1000. Kemudian raditum bizzara', senang dengan bercocok tanam. Wattaba'tum wa akhadtum adznab al-baqar, senang dengan peternakan. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya, inilah dia. Riba, pertanian, peternakan. Karahiyatul maut, tarkul jihad, meninggalkan jihad. Poin berikutnya, asbabul wahan. Apa penyebab penyakit wahan ini? Ada beberapa sebab yang dibawakan di dalam penjelasan para ulama kita tentang hadis ini. Yang pertama, dha'ful iman. Muncul penyakit wahan ini, orang cinta dunia, takut akan kematian itu karena lemahnya iman. Maka lemahnya iman ini sebab berlanjutnya penyakit wahan. Dan ini menyebabkan ridha bidzul, senang dengan kehinaan.
Sebab yang kedua, hubbud dunya. Penyakit wahan ini disebabkan oleh kecintaan kepada dunia, bergantung kepada dunia, wal hirsu 'alaiha, rakus terhadap dunia. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, la yazalu qalbu al-kabir syabun fi ithnatain. Akan terus-menerus ya, hati orang tua muda dalam dua perkara. Salah satunya adalah ya, cinta dunia. Orang cinta dunia akan muda terus, tak pernah akan ada tuanya. Jadi cinta dunia, rakus terhadap dunia, tenggelam dalam dunia dan syahwatnya. Inilah yang menimbulkan wahan di dalam hati. Maka itu sebabnya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mal wahnu, apa Tuhan? Hubbud dunya wa karahitul maut. Cinta dunia, takut kematian. Nah tentu tidak ada kita yang tidak cinta dunia. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu secinta-cintanya. Tetapi apa? Nabi SAW katakan, innama unzilal mal min ajli iqamatis salah wa ita'iz zakah. Allah Azza wa Jalla turunkan harta itu agar kita mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, yang mengumpulkan harta tidak lupa kewajiban dalam harta itu, ini tak masalah. Tetapi yang jadi masalah, cinta dunia, dia cari dari pagi sampai malam, ya, dari pagi sampai petang, lupa akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ajak salat, ayo salat. Kita cari rezeki pun ini ibadah katanya. Ayo kita salat Jumat. Oh, kita cari rezeki pun ini ibadah. Subhanallah, dia pertentangkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya. Kemudian di antara sebab wahannya juga karahiyatul maut wal hirsu 'alal hayat. Takut mati. Ingin hidup terus. Subhanallah. Dan ingat, ingin hidup terus, takut mati, inilah sifatnya orang-orang Yahudi. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah 96? Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatin. Awala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Engkau akan temui mereka orang-orang Yahudi itu ahrasun nas ala hayat. Ahrasan nas ala hayat. Mereka adalah manusia yang paling rakus untuk mendapatkan kehidupan. Kemudian sebab yang keempat, penyakit wahani at-tanazu' wal ikhtilaf. Berselisih. Ini sebab yang sangat kuat yang menimbulkan kelemahan, wahan di tengah-tengah umat. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wala tanaza'u, jangan kalian berselisih. Fatafshalu, akhirnya kalian gagal. Wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Maka ketika terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan itu tidak bisa dihindari, maka apa? Nabi Allah Azza wa Jalla katakan, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab yang kelima, kenapa penyakit wahani muncul? At-tarbiyatus sayyi'ah wa tansyi'atul khati'ah. Pendidikan yang salah. Semenjak kecil, dilatih terus untuk urusan dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui tentang urusan dunia ini. Tetapi urusan akhirat mereka lalai. Urusan dunia, sekolah tinggi, ya, profesor, doktor. Tapi urusan agama, nol besar. Masih taman kanak-kanak. Subhanallah. Ya. Lihat di zaman Nabi SAW. Pengembala kambing tahu akidahnya. Ya, kisah Muawiyah Ibn Abil Hakam As-Sulami. Ketika dia menampar
muka hamba sahayanya. Dia menyesal. Lalu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku menyesal, aku ingin merdekakan dia. Bawa dia datang, bawa kemari. Nabi tanya, aina Allah, di mana Allah? Qala fis sama. Qala fis sama, di atas langit. Qala man ana, siapa aku? Qala anta Rasulullah, engkau Rasulullah, engkau utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi SAW mengatakan, merdekakan dia, dia sudah beriman. Bayangkan, ini pengembala kambing. Dia paham agamanya, tahu agamanya. Nah sekarang, pendidikan luar biasa, tinggi, atas. Tetapi apa? Urusan agama mereka nol besar. Kenapa? At-tansyi'ah as-sayyi'ah. Pendidikan, at-tarbiyah sayyi'ah, pendidikan yang salah, yang buruk. Kemudian, di antara sebab luahan ini adalah al-ya's min al-wad'il marir alladhi ta'ishuhu al-ummah. Putus asa dengan melihat keadaan umat. Tidak optimis. Tidak punya semangat untuk bangkit. Padahal Nabi SAW ujibuhul fa'al. Nabi SAW senang, optimis, berharap baik. Maka bagaimanapun ujian yang akan menimpa umat ini, kita tetap optimis. Ya. Lihat itu Nabi Allah Ishaq. Ya. Kemudian Nabi Allah Ayyub. Kemudian Nabi Allah Ya'qub. Bagaimana optimismenya? Ketika melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bapaknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana Ya'qub ketika kehilangan putranya Yusuf? Tetapi tetap dia optimis. Maka sebab wahan ini, penyakit wahan ini adalah putus asa dengan keadaan yang menimpa umat. Umat Islam tidak boleh berputus asa. Putus asa itu membuat kita lemah. Putus asa itu jalan masuknya syaitan. Nah, kapan kita kuat kalau kita punya dunia? Kita tidak bisa kuat kalau tidak punya dunia. Subhanallah. Akhirnya apa? Dia cari dunia. Tetapi ternyata dunia ini apa? Taubahnya ibarat orang yang minum air laut. Semakin banyak diminum, maka semakin hauslah dia. Apa kata Nabi SAW? Lau utiya bni Adam wadiyani min dhahabin latamanna wadiyan thalithan. Andai kata anak Adam itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla 2 lembah emas, niscaya dia berharap untuk mendapatkan lembah ketiga. Ya, wa ma mal'a fama bni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam ini kecuali masuk ke liang lahat. Masuk ke kubur baru bisa puas. Sebelum masuk kubur tidak pernah akan kita puas sama sekali. Maka itu sebab tadi hadis yang kita bawakan, ya la yazalu qalbul kabiri syabun. Senantiasa hati orang tua itu muda dalam 2 perkara. Pertama, ya cinta dunia, atau pertama terhadap harta, kemudian yang kedua tulul amal, angan-angan yang tinggi. Kemudian atharul wahn. Apa dampak yang ditimbulkan dengan sebab penyakit wahan ini? Apa hasil dari penyakit wahan ini? Apa akibat yang akan ditimbulkan dengan sebab penyakit wahan ini? Yang pertama adalah sababun min asbabit ta'arrud li bughdillah ta'ala wa bughdi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Penyakit wahan ini akan menimbulkan sebab murkanya Allah Azza wa Jalla dan murkanya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allah tidak senang kita itu cinta dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak senang kita itu takut kepada kematian. Meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibad illa wa yanzilu fihi malakan." Setiap hari akan turun ada dua malaikat. Yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu ada pengganti. Wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang bakhil, yang kedekut. Hancurkan hartanya. Allah marah. Malaikat marah. Rasulullah SAW marah. Kemudian, dampak yang kedua. Sababul litasallutil a'da 'alal ummah. Sebab berkuasanya musuh terhadap umat Islam. Sebab musuh menghinakan kaum muslimin. Sebab musuh akan merampok dan merampas harta kekayaan negeri kaum muslimin. Ini gara-gara cinta dunia, takut kematian. Takut untuk berjihad. Takut untuk berperang. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jihad yang syar'i. Bukan jihad yang serampangan, bukan jihad sembarangan, tidak. Jihad sesuai dengan aturan syariat kita. Yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaikum dhullan. Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzu'uhu, tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian balik dan kembali ke agama kalian. Kemudian di antara dampak negatif, dampak buruk dari penyakit wahani adalah al-wahnu yaqtulul ghirah wa yuhawwinu amraha wa yusahhilu hatkal a'rad wa iqtisabil huquq. Penyakit wahan ini akan mematikan rasa cemburu, meringankan rasa cemburu, dan mempermudah orang untuk hatkal a'rad, mencoreng kehormatan orang lain, wa iqtisabul huquq, akan merampas hak orang lain. Wa ta'addi 'alal hurumat, melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal amwal, dan menjadikan orang gampang, mudah untuk mengambil harta orang lain. Kenapa? Cinta dunia. Dia tidak peduli dari halal maupun haram. Idza tabayatum bil 'inah, ketika kalian sudah melakukan transaksi 'inah, riba, ya, tidak peduli. Sampai orang berkata apa? Ya, mereka mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Subhanallah. Ini sempitnya dunia. Karena apa? Karena sudah cinta kepada dunia tersebut. Kemudian yang keempat, apa dampak negatif dari penyakit al-wahan ini? Sababun fi dhaya'il ummah, sebab kacau balonya umat ini, ributnya umat ini. Kenapa? Gara-gara harta, orang sanggup untuk membunuh. Maka itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, madhi bani ja'ian ursila ila ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua kawan serigala lebih merusak ketika dilepas kepada sekawanan kambing. Tidaklah dua serigala yang kelaparan ketika dilepas di sekawanan kambing lebih merusak daripada kerakusan seseorang terhadap harta, terhadap dunia, dan jabatan serta kedudukan. Jadi kalau mau ditimbang, mau dibandingkan, dua serigala lapar, lepas di kawanan kambing, merusak. Seorang yang
rakus terhadap jabatan, rakus terhadap dunia, kalau ditimbang mana lebih merusak dua serigala dengan satu orang yang rakus ini, lebih besar, lebih merusak satu orang yang rakus ini. Rakus terhadap harta, rakus terhadap jabatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sebabnya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu angan-angan kami yang terbesar. Cita-cita kami yang terbesar, jangan. Kemudian, faedah berikutnya, atau dampak negatif berikutnya, al-wahnu sababun lidamaril ard. Penyakit wahani sebab hancurnya bumi. Wa ihlakil harth, hancurnya tanaman. Wan nasl, hancurnya anak keturunan. Kenapa? Bisa babi tasallutil mutajabbirin, dengan sebab ya imperialis, dengan sebab para penjajah. Kapan orang-orang luar Islam, orang-orang kafir itu menjajah kita, menguasai kita? Karena kita tinggalkan agama kita. Yang disebut dalam hadis Ibnu Umar tadi. Sallallahu alaikum dhullan, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Yaitu apa? Musuh menguasai kita. La yanzi'uhu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan cabut, tidak akan angkat kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian balik kembali ke agama kalian. Al-Quran, was-sunnah, dengan pemahamannya para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Barulah. Tapi ya balik kembali kepada Al-Quran dan sunnah, ini yang susah, ini yang berat di akhir zaman. Ujiannya begitu banyak, tantangannya begitu besar. Maka pantas Nabi SAW sebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, apa disebut oleh Nabi SAW dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi SAW katakan, inna min waraikum ayyamus sabar. Sesungguhnya di hari-hari yang akan datang, ayyamus sabar, hari yang memerlukan kesabaran. Al-qabidhu ala dinihi kal-qabidhi al-jamr. Yang memegang teguh agamanya seperti memegang teguh bara api. Subhanallah. Al-amili atau al-amilu fihi bima antum alaih, yang berbuat, yang beramal pada hari itu seperti kalian ini, seperti para sahabat ini. Falahu ajru khamsina minkum. Mereka akan mendapatkan pahala 50 sahabat. 50 di antara kalian. Kalau ya Rasulullah, awaminhum, apakah 50 dari mereka atau 50 dari kami? Qala bal minkum, 50 dari kalian. Sebab apa? Para sahabat berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka tengok Nabi SAW, mereka lihat Nabi SAW. Tapi orang-orang akhir zaman, orang-orang belakangan, mereka apa? Mereka beriman kepada Nabi SAW. Mereka laksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tidak pernah menengok Nabi SAW secara langsung. Tidak pernah tatap muka dengan Nabi SAW secara langsung. Tapi apa? Mereka bersabar. Itu sebab Nabi SAW katakan dalam satu hadis, wajidtu anni laqitu ikhwani. Sungguh sangat ingin rasanya bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka. Bukankah kami saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Ya. Bukankah kami saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Qala la. Ya. Antum ashabi. Tidak. Kalian itu sahabatku. Ikhwani, adapun saudara-saudaraku. Man amana bi walam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku, tetapi mereka tidak berjumpa dengan aku. Subhanallah. Mereka beriman kepadaku,
Mereka berittiba' kepada Nabi SAW. Walam yarawni, tetapi tidak jumpa dengan Nabi SAW. Tidak menengok Nabi SAW, tidak melihat Rasulullah SAW. Subhanallah. Itulah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit yang berbahaya di akhir zaman bagi umatnya adalah penyakit Tuhan. Cinta dunia, takut kematian. Cinta dunia melupakan dia kewajibannya kepada Allah. Melupakan baginya mana yang halal, mana yang haram. Wa karahiyatul maut. Takut kepada kematian. Akhirnya dia tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Orang mau jihad, dia akan mati, dipanggil Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang tidak jihad, dia juga akan mati. Mana lebih mulia? Apakah kita akan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala atau mati di jalannya syaitan? Di jalan yang sia-sia, jalan yang hina. Ya. Maka disebut dikatakan, ya, ish hamidan aw mut syahidan. Ya. Ish hamidan, hidup mulia, umur syahidan atau mati syahid. Dan tentu ya, cara kita untuk bisa mendapatkan asy-syahadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi mengatakan, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyi." Barang siapa minta kepada Allah mati syahid. Ya, mati syahid. Dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, Allah sampaikan dia ke derajat orang-orang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Mati di atas ranjangnya. Subhanallah. Dan obat dari semuanya itu ar-ruju' ila din, kembali ke ajaran Islam. Kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Nabi SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafun as-salih ridwanullahu anhum ajma'in. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita manfaat dari apa yang kita ambil di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bila ada soalan-soalan, kami silakan. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah, syukran jazila Ustaz. Ini ada soalan dari Puan Nur Aisyah Bir Kamsin. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita takut mati sebab rasa tak cukup amalan, adakah termasuk dalam penyakit cintakan dunia ini? Nah, tafadhal Ustaz. Coba diulangi sekali lagi. Okay. Kalau kita takut mati sebab kita tak merasa cukup amalan, adakah ianya termasuk penyakit mencintai dunia? Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Kita katakan bahwasanya tidak ada di antara kita yang tidak takut mati. Ya, tidak ada yang tidak takut mati. Tetapi apa? Orang beriman, ketika ajal telah dekat, akan tiba, di sana Allah Subhanahu wa taala tampakkan baginya surga. Sehingga apa? Dia pun senang untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Senang untuk mati. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu." Siapa yang senang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun benci berjumpa dengannya. Salah seorang sahabat atau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini tidak senang namanya mati, tak suka yang namanya mati?" Maka diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, orang beriman itu ketika mati, Allah Azza wa Jalla perlihatkan baginya surga, tempatnya di surga, maka dia pun rindu. Dia akan senang ya untuk segera mendatangi surga tersebut. Berbeda dengan orang-orang kafir
Ketika dia akan mati, Allah perlihatkan baginya neraka, maka dia takut. Itu sebabnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Asri'u bil janazah." Segerakanlah pengurusan jenazah. Segera, jangan ditunda-tunda. Fa in taku khairan, jikalau jenazah ini, si mayit ini orang baik, fa khairun tuqaddimunahu atau tuqaddimuna lahu, itu kebaikan yang kalian segerakan untuk si mayit. Wa in taku ghaira dzalik aw in taku syarran, jikalau jenazah ini fa syarrun tad'unahu an riqabikum, itu keburukan yang kalian letakkan, kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Nah, jadi kita katakan tidak ada kita yang tidak takut pada kematian. Ya, tidak ada yang tidak takut. Tapi ingat, orang beriman ya, di saat dia akan meninggal dunia, Allah tampakkan baginya surga itu. Dia akan lihat. Karena orang beriman itu ya, dan Nabi SAW katakan secara umum ya, tidaklah seorang akan meninggal dunia illa yara maq'adahu minan nar aw yara maq'adahu minal jannah. Seorang akan meninggal dunia pasti akan melihat tempatnya entah di surga atau di neraka. Nah, orang beriman ketika melihat tempat di surga, dia rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, karena kita takut amalan kita masih sedikit, akhirnya kita takut untuk mati, ini bukan namanya cinta dunia. Tidak. Ya. Namun orang beriman mesti ya dalam setiap ibadah itu pertama dia punya rasa cinta. Sebab apa? Kalau tidak punya rasa cinta, bagaimana dia akan senang beribadah? Yang kedua, dia harus punya rasa harap. Berharap Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, dia takut. Jangan-jangan amal ibadah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan kena neraka. Nah, lalu para ulama kita menjelaskan, kalau masih sehat, perbanyak rasa takut. Supaya apa? Supaya ibadahnya bagus. Tapi kalau sudah sakit, perbanyak rasa berharap. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhannu bi rabbih." Tidaklah atau jangan seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Jadi di saat sedang sehat, perbanyak rasa takut. Di saat mau meninggal dunia atau di saat sakit, perbanyak rasa harap. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada soalan lagi? Untuk soalan yang lain, insyaAllah tidak ada Ustaz. Baik, Itu saja tentang soalan-soalan mengenai tajuk kita hari ini insyaAllah. Ini ada soalan satu Nasud nih. Naam, tafadhal. Baik. Di sini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebentar. Ada soalan satu di sini. Baik, apa saja amal ibadah atau apa saja amalan-amalan sehingga menjadikan kita tidak takut kepada kematian? Subhanallah. Apa saja amalan menjadikan kita tidak takut kepada kematian? Pertama, kita katakan bahwasanya manusia memang ditabiatkan oleh Allah Azza wa Jalla takut pada kematian itu. Itu tabiat. Kenapa? Tabiat manusia senang ingin hidup panjang terus. Ya, tidak ada yang mau mati segera. Itu tabiat manusia. Tapi sekarang bagaimana supaya kita ini
terasa ringan bagi kita kematian tersebut, tidak ada takut kita kepada kematian. Ingat sabda Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Ya, bukan penduduk satu negeri, seperti orang musafir. Aw 'abiru sabil, atau sekedar lewat saja. Sekedar berlalu saja. Ya, misal saya nak pergi ke Thailand. Saya mampirlah di Perlis. Ya, Perlis itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah Thailand. Maka apa? Saya tidak akan berlama-lama di sana. Tidak akan menetap. Seperti itulah kita anggap diri kita di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Lalu Nabi SAW memegang kedua pundak Ibnu Umar. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Ketika engkau berada di waktu sore, jangan tunggu tibanya pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Artinya apa? Jangan tunda-tunda perbuatan baik. Ayo kita mulai menuntut ilmu esok-esoklah. Ya, kasihlah kita waktu rehat sejenak. Ya, nanti kalau sudah pensiun dari jawatan, ya, tak kerja lagi, barulah kita mulai menuntut ilmu. Sabar. Ya, tidak perlu kita ucapkan kata-kata yang seperti itu. Sebab apa? Malaikat tidak pernah akan menunggu kita selesai dari jawatan kita. Oh ini, Pak Cik ini kita tunggu dulu dia. Umur 60 tahun lagi baru dia mulai bertaubat. Tidak ada kata seperti itu dari malaikat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba masa ajalnya, waktunya, maka apa? Tidak akan bisa mundur dan tidak bisa akan maju juga. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, wa khudh li sihhatika qabla maradik. Manfaatkan masa sehat sebelum tiba masa sakit. Maka itu sebabnya Nabi katakan dalam hadis yang lain, ya, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum tiba 5 perkara. Mana dia? Hayataka qabla mautika. Ini kehidupan ini manfaatkan sebelum tiba kematian. Sebab kematian akan datang secara tiba-tiba. Dia tidak akan kasih tahu dulu. Ya, Cik, besok saya datang, kata malaikat, saya mau jemput nyawa Cik. Tidak akan ada. Ya, besok Tuhan saya akan jemput nyawa Tuhan, saya akan ambil nyawa Tuhan. Tidak ada. Karena itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ya, sihatak qabla maradik. Sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum tiba masa tua. Ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kaya sebelum tiba masa kefakiran, kemiskinan. Hidup masa muda. Faraghaka qabla syughlika. Masa luang sebelum tiba masa kesibukan. Sehat sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Ini asbab-asbab yang bisa kita usahakan, yang bisa kita laksanakan, bisa kita datangkan untuk tidak takut terhadap datangnya kematian tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi soalan? Nah, mungkin itu saja Ustaz. Soalan tidak ada lagi kalau di sini. Tapi ada tak pasti kalau di sana mungkin ada lagi ataupun macam mana. Baik, sebentar, saya tengok lagi nih. Nah. Ada satu soalan sini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Ustaz. Saya mau nanya, ayah saya sudah berkorban. Apakah saya juga ikut berkorban juga? Ustaz, alhamdulillah sekarang udah kerja. Bisa untuk berkorban walaupun korban yang enggak mahal-mahal. Pertama kita katakan bahwasanya kalau sudah pisah rumah dengan orang tua, kalau ada kemampuan silahkan korban sendiri. Tapi kalau masih belum pisah dengan orang tua, maka apa? 1 domba
satu kambing itu untuk kepala rumah tangga dan seluruh isi rumah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi ketika menyembelih satu domba, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, nampak sudah tak ada soalan di sini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari penyakit wahan ini. Amin. Bagaimana Amin. kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia biarlah di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Ya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Kemudian bagaimana kita kembali kepada kitab Allah Azza wa Jalla, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik dari umat ini. Mohon maaf kiranya kalau ada kalimat dan kata-kata yang kurang berkenan dan salah, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kita al-ilmu nafi wal amal salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan tentang penyakit al-wahan yang sangat berbahaya di akhir zaman. Kami ucapkan kepada Ustaz jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum karena antum telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian di link kami yaitu Yayasan Taklim. Terima kasih banyak Ustaz. Insyaallah taala kita akan berjumpa lagi dalam online untuk kajian berikutnya insyaallah taala. Ana mohon maaf, insyaallah kita akan tutup ya, selebihnya mohon maaf, dan semoga kajian ini memberikan manfaat kepada kita. Semoga dengan kita mendengarkan kajian tersebut menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kehidupan akhirat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khair wa antum kadzalik. Barakallahu fikum. Allah ibarik fikum.